Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Tema kita kali ini hal berpuasa. Bahan dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Baik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jadi orang Farisi ini membandingkan murid Yesus dengan murid-murid Yohanes. Ya, pada waktu itu murid-murid Yohanes selalu berpuasa dan sembahyang mengikuti gurunya. Orang-orang Farisi juga punya kebiasaan seperti itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa merefleksikan di sini ya. Kadang-kadang kita pun bersikap seperti orang Farisi. Loh, kok kamu kok tidak seperti aku? Jadi kita menjadikan diri kita seolah-olah sebagai tolok ukur penilaian. Ya. Seakan-akan kita itu yang terbaik sehingga kita bisa menilai orang lain dengan standar apa yang menjadi kebiasaan kita. Nah, tetapi ini tentu saja belum tentu tepat. Ya. Kadang-kadang malah tidak tepat. Apa yang kemudian dikatakan selanjutnya? Jawab Yesus, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mereka bersama dengan mempelai itu, atau mempelai ada bersama-sama dengan mereka? Yang dimaksud dengan mempelai di sini adalah Yesus sendiri. Ya. Saat mereka bersama Yesus ini adalah waktu bahagia, waktu sedang pesta. Ya. Tidak mungkin kita mengadakan pesta tetapi semuanya disuruh berpuasa. Ya. Nanti akan tiba saatnya untuk berpuasa. Ya, akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, waktu itulah mereka akan berpuasa. Boleh dikatakan ada waktu untuk berpuasa, ada waktu untuk berpesta. Kapan saat berpuasa ini? Ketika mempelai diambil. Kapan mempelai itu diambil? Ya, pada saat Kristus mengalami peristiwa penyaliban dan kemudian harus wafat. Itu adalah saat prihatin, ya, itu adalah saat berpuasa. Ya, meskipun dia kemudian bangkit, ya, dan itu menjadi pesta kemenangan. Ya, tetapi saat murid-murid harus berjuang di dunia ini, itulah saat yang harus selalu menjadi kewaspadaan bagi para murid. Yang mereka harus benar-benar prihatin. Yesus juga mengatakan perumpamaan, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Nah, kenapa demikian? Ya jelas ya. Cobalah kalau tidak percaya, saudara-saudari sekarang ini mempunyai baju yang tua ditambal dengan kain baru. Ya, nanti kain yang lama itu, apalagi kalau kain yang lama itu benar-benar sudah usang, ya, akan malah seperti terkoyak oleh kain tambalan itu. Ya, itu menjadi tidak cocok. Ya, Yesus juga membuat perumpamaan lain. Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Ya, karena kantong kulit yang tua itu akan hancur dan isinya tentu saja akan ikut terbuang. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ini bisa kita refleksikan demikian.
Ya, kita merasa bahwa anggur yang lama ya, dianggap sudah baik ya. Nah ini, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula ya. Dan tak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab akan berkata anggur yang tua itu baik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita merasa yang dulu aja sudah baik, kenapa tuh harus ada sesuatu yang baru? Ini aja sudah bagus. Jadi yang jadi acuan kita, ini saja sudah bagus, yang lama saja sudah bagus, ya, sehingga tidak ingin mengecap sesuatu yang baru ya. Ya, banyak orang yang ya maaf ya, orang tua, saya sendiri juga termasuk orang tua itu ya, kadang-kadang berpikir statis, ya ini aja sudah baik kok. Maka ketika ada sebuah ide baru kita merasa itu ide apalagi lah kayak begitu ya. Ini ya, kemajuan menjadi mampet kalau seperti itu. Dan banyak orang-orang yang sudah tua merasa masih hebat ya, itu hebat pada zamannya, hebat zaman dulu. Nah apalagi berkaitan dengan apa yang menjadi pewartaan Kristus ya, bagi orang Farisi pada waktu itu, wah itu sudah luar biasa hebat, sehingga ketika ada warta baru mereka tidak bisa menerima. Nah saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa merenungkan hal itu dalam kehidupan kita, karena hal seperti itu sangat sering terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Mohon untuk tidak lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.